Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fahri Ramadan, Dwi Faijatunisa, Reza Amelia Putri, dan saya sendiri Ika Aulia Fajriyanti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang leukosit. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang leukosit. Karena leukosit itu adalah sel darah yang mengandung inti yang disebut juga dengan sel darah putih. Perubahan jumlah leukosit dapat dipengaruhi oleh sistem imun yang menurun, salah satunya pada pasien demam tifoid. Kemudian leukosit ini terdiri dari dua kategori, yaitu granulosit dan agranulosit. Jadi granulosit ini yaitu sel darah putih yang di dalam sitoplasmanya terdapat granula-granula. Granula ini mempunyai perbedaan kemampuan mengikat warna. Misalnya pada eosinofil mempunyai granula berwarna merah terang. Kemudian di basofil mempunyai warna biru dan neutrofil berwarna ungu pucat. Kemudian ada pula agranulosit, yaitu merupakan bagian dari sel darah putih di mana mempunyai inti sel, satu lobus, dan sitoplasmanya tidak memiliki granula. Jadi leukosit yang termasuk agranulosit ini adalah limfosit dan monosit. Limfosit ini terdiri dari limfosit B yang membentuk imunitas humoral dan limfosit T yang membentuk imunitas selular. Selain dari itu, limfosit B juga memproduksi antibodi jika terdapat antigen. Sedangkan limfosit T langsung berhubungan dengan benda asing untuk difagosit. Adapun penyebab demam tifoid. Demam tifoid disebabkan oleh Salmonella typhi yang memiliki antigen O yang terdiri dari lipopolisakarida yang disebut endotoksin. Lipopolisakarida pada bakteri Salmonella typhi akan menyebabkan penurunan leukosit yang cukup signifikan. Standar leukosit normal dalam tubuh seseorang. Seseorang hanya bisa dikatakan memiliki leukosit tinggi lewat hasil pemeriksaan darah di laboratorium. Standar leukosit normal dalam tubuh seseorang bervariasi, yaitu yang pertama, bayi baru lahir 9.000 sampai 30.000 leukosit per mikroliter darah. Yang kedua, anak-anak di bawah 2 tahun 6.200 sampai 17.000 leukosit per mikroliter darah. Yang ketiga, anak-anak di atas 2 tahun hingga dewasa 5.000 sampai 10.000 leukosit per mikroliter darah. Adapun cara menurunkan leukosit. Cara menurunkan leukosit sebetulnya tergantung dari penyakit atau faktor lain yang menyebabkan naiknya kadar sel darah putih itu sendiri. Beberapa cara medis yang dapat Anda lakukan antara lain istirahat atau mengikuti terapi untuk meredakan rasa cemas dan stres bila perlu. Meminum antibiotik jika leukositosis disebabkan oleh infeksi bakteri, meredahkan peradangan jika itu yang menyebabkan leukosit tinggi, meminum antihistamin jika ada reaksi alergi, melakukan kemoterapi, terapi radiasi, atau transplantasi sistem sel jika Anda menderita leukemia, mengganti obat-obatan jika pengobatan sebelumnya tidak berhasil atau menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. Jenis-jenis sel yang terdapat pada leukosit. Yang pertama, neutrofil. Neutrofil berukuran sekitar 14 mikrometer. Granulanya berbentuk butiran halus, tipis dengan sifat netral sehingga terjadi percampuran warna asam atau eosin dan warna basa metilin biru. Sedangkan pada granula menghasilkan warna ungu atau warna merah muda yang samar. Neutrofil berfungsi sebagai garis pertahanan tubuh terhadap zat asing terutama terhadap bakteri, bersifat fagosit dan dapat masuk ke dalam jaringan yang terinfeksi.
Untuk jenis yang kedua yaitu eosinofil. Eosinofil dalam tubuh yaitu sekitar 1-6%, berukuran 16 mikrometer, berfungsi sebagai fagositosis dan menghasilkan antibodi terhadap antigen yang dikeluarkan oleh parasit. Granula sitoplasma lebih kasar dan berwarna merah oranye. Warna kemerahan disebabkan adanya senyawa protein kation yang bersifat basa, mengikat zat warna golongan anilin asam seperti eosin yang terdapat pada pewarnaan gemsa. Granulanya sama besar dan teratur seperti gelembung dan jarang ditemukan lebih dari 3 lobus inti. Eosinofil lebih lama dalam darah dibandingkan neutrofil. Eosinofil akan meningkat jumlahnya ketika ditemukan penyakit alergi, penyakit parasitik, penyakit kulit, kanker, flebitis, tromboflebitis, leukemia mielositik kronik atau CML, emfisema, dan penyakit ginjal. Yang ketiga, basofil. Basofil adalah jenis leukosit yang paling sedikit jumlahnya, yaitu kira-kira kurang dari 2% dari jumlah keseluruhan leukosit. Basofil memiliki granula kasar, berwarna ungu atau biru tua, dan seringkali menutupi inti sel dan bersegmen. Warna kebiruan disebabkan karena banyaknya granula yang berisi histamin, yaitu suatu senyawa amina biogenik yang merupakan metabolit dari asam amino histidin. Kemudian yang keempat, monosit. Monosit merupakan sel leukosit yang memiliki ukuran paling besar, yaitu sekitar 18 mikrometer, berinti padat dan berlekuk seperti ginjal atau biji kacang. Sitoplasma tidak mengandung granula dengan masa hidup 20-40 jam dalam sirkulasi. Granula azurofil merupakan lisosom primer, lebih banyak tapi lebih kecil. Monosit terdapat dalam darah, jaringan ikatan dan organ tubuh. Monosit tergolong fagostik monosekular, sistem retikulodentotel, dan mempunyai tempat-tempat reseptor pada permukaan membrannya. Yang kelima, limfosit. Ukuran sel limfosit beragam. Ada yang seperti eritrosit dan ada yang sebesar neutrofil. Limfosit dengan garis tengah 6-8 mikrometer dikenal sebagai limfosit kecil sitoplasma. Limfosit bersifat basal, lemah, dan berwarna biru muda pada sediaan yang terpulas. Sitoplasma ini mengandung granul azurofilik. Inti selnya kebanyakan bulat atau terkadang mirip ginjal. Kromatin inti amat padat dan berwarna biru gelap. Sel ini juga relatif sedikit dan berwarna biru langit tanpa granul spesifik. Namun, pada beberapa sel terlihat granula azurofil yang tidak pulasannya baik berwarna ungu kemerahan. Limfosit adalah jenis leukosit kedua paling banyak setelah neurofil, yaitu 20-40% dari total leukosit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila dari kelompok kami memiliki kesalahan dari ucapan atau tutur kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.